Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Mutiin yang kami hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi Hari Raya Idul Kurban, di mana umat Islam diperintahkan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang berhubungan dengan hartanya. Dengan hartanya itu kita diperintahkan oleh Allah menyisihkan sebagian hartanya untuk membeli atau mengganti seekor lembu ataupun kambing. Dengan harta tersebut kita akan mengorbankan sebagian harta kita untuk membeli lembu maupun kambing. Untuk membeli lembu harus disyaratkan 7 orang. Untuk kambing ataupun domba 1 orang. Dengan keikhlasan yang tinggi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Kautsar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar washolli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar, yang artinya sungguhnya kami Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu agar kamu sekalian fasholli untuk melaksanakan sholat. Semua umat Islam, baik yang kaya, yang miskin, pejabat maupun rakyat, semua diperintahkan untuk melaksanakan sholat sebagai pengabdian hambanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wanhar, diperintahkan untuk berkorban, menyisihkan sebagian hartanya untuk dikorbankan demi mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Bapak Ibu Masjid Al-Mutiin yang berbahagia, inna syani'aka wal abtar, sungguhnya orang yang membenci perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terputus rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Hari Raya Idul Kurban ini betul-betul harus kita usahakan. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, wala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat masjid. Bagi yang mampu berkorban, tidak berkorban. Ini merupakan hal yang sangat tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti luas, berkorban tidak hanya menyisihkan sebagian hartanya, tapi untuk menyisihkan waktunya untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan dirinya, perjuangkan keluarganya, maupun perjuangkan masyarakatnya, agar masyarakat menjadi umat Islam yang badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jamaah Masjid Al-Mutiin yang berbahagia, apalagi pada zaman sekarang ini, kita harus betul-betul banyak berkorban. Saudara kita para dokter, para medis, mereka berkorban untuk merawat saudara-saudara kita yang sakit COVID, ya, yang harus dirawat dengan rela hati walaupun dengan terpaksa. Mereka rela berkorban, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena lupa waktu, lupa dengan segala sesuatunya, sehingga kelelahan, terpaksa dia dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jemaah Masjid Al-Mutiin yang kami hormati, marilah kita korbankan waktu kita, harta kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lain dalam rangka persiapan bahwa kita semua akan menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Semuanya akan menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang tua, yang muda,
baik pejabat maupun rakyat, kita mesti sampai pada saatnya akan menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu betul-betul waktu yang diberikan pada kita, harta yang diberikan pada kita sekalian, betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebagian harta kita infakkan, kita sedekahkan, kita titipkan amal jariah di masjid, di panti asuhan dan sebagainya. Ini besok semua akan kembali pada kita. Sebetulnya harta yang kita berikan tidaklah berkurang, nanti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak, dan akan diganti suatu kebahagiaan yang tiada taranya di akhirat kelak. Jamaah al-muti'in yang berbahagia, selain itu bahwa kita harus memperjuangkan keluarga kita. Secara individu, memperjuangkan keluarga kita adalah sangat penting sekali. Dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Setelah kita memperjuangkan keluarga kita, dilanjutkan dengan perjuangkan masyarakat kita. Bagaimana masyarakat kita? Kita angkat, kita sampaikan Al-Quran, sampaikan Al-Hadis pada masyarakat, sehingga betul-betul masyarakat itu memahami, sehingga bisa melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang kami sampaikan, sedikit ini mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita sekalian dan dapat menggerakkan kita semuanya untuk memberikan sebagian hartanya, memberikan sebagian waktunya untuk demi mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, dan kurang lebihnya mohon maaf. Hadul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.